Desa Getas, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah ini menyimpan sejarah besar dalam perkembangan peradaban manusia. Situs Candi Lemah Dhuwur misalnya. Bangunan candi yang pada awalnya dianggap sebagai bangunan pemakaman ini memiliki keunikan, yakni adanya makara dan ukiran medalion. Makara adalah unsur bangunan candi yang merupakan makhluk mitologi dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Biasanya diletakkan di sisi depan pintu masuk sebuah candi, serta hal ini menunjukkan bahwa ukuran candi ini konon pastilah megah dan besar. Warga sekitar juga sering menemukan benda-benda kuno secara tidak sengaja di sekitar candi ini. Tak heran, konon tempat ini menjadi sesuatu yang sakral dan angker oleh banyak orang. Mengapa tidak? Kami hingga 2 kali mengunjungi tempat ini karena seluruh dokumentasi kami hangus tak berbekas, hingga kami harus menggelar ritual khusus. Sebegitukah? Menurutnya bahwa batu ini sangat berat. Kita coba untuk mengangkatnya tanpa ada niatan untuk melecehkan ataupun apapun. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat berat sekali. Jadi saya tidak mengada-ngada, jujur sangat berat karena mungkin ini adalah batu batu kuno lah. Jadi di wilayah ini juga terdapat prasasti batu tulis yang terpahat Raganaya atau Ragadaya, yang juga dapat berarti 1269 Saka atau 1347 Masehi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita jelajahi dalam edisi Mitos dan Sejarah. Jelajah Candi Lemah Dhuwur dan Prasasti Genjeng. Temuan jejak peradaban kuno yang nyaris kembali hilang. Episode Mitos dan Sejarah kali ini kita menuju Desa Getas, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk mencapai lokasi, kami melalui rute Ngawi Pitu menuju wilayah hutan jati Blora sisi selatan. Kondisi jalan memang sangat ekstrim. Jika musim kemarau sangat berdebu, dan jika musim penghujan akan lebih sangat licin dan benar-benar menguras energi dan stamina. Tetapi jalur desa Cantel Getaslah satu-satunya rute jalan termudah yang bisa dilalui, meski kami butuh waktu hampir 2 jam dari Ngawi. Jalan ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor atau truk. Jika memakai mobil, Anda hanya akan geleng-geleng kepala. Candi Lemah Dhuwur. Candi ini bernama lain Candi Pakuwojo, dan masyarakat sekitar biasa menyebutnya Watu Jaran. Candi yang kini dalam kondisi miris tak terawat ini diambang kerusakan dan terancam hilang artefak dan benda-benda kunonya. Inilah kondisinya sekarang. Candi ini berlokasi di tengah perkebunan tebu. Menurut warga, candi ini diketemukan secara tidak sengaja saat mencangkul di ladang tersebut pada tahun 1980-an. Setelah tahun 2015,
barulah didirikan cungkup untuk melindunginya. Namun, kini cungkup atau bangunan beratap itu telah rusak dan ambruk. Dahulu, memang banyak sekali benda-benda kuno dan artefak diketemukan di sini. Batu-batu berukuran besar yang merupakan bagian candi juga ditemukan. Seiring waktu, artefak-artefak kuno ini banyak yang hilang dan rusak. Tempat ini konon juga dianggap angker karena diduga adalah sebuah pemakaman. Namun ternyata setelah diteliti adalah bangunan candi yang besar dan megah sebagai tempat pemujaan. Ya, kami memang banyak menemukan pecahan bongkahan batu-batu kuno bekas candi yang berserakan di sekitar lokasi. Hal ini menguatkan dugaan bahwa kemungkinan besar candi ini dahulu benar-benar megah meski terbuat dari batu lokal. Nah, tak jauh dari pusat dari situs Candi Lemah Dhuwur ini, di bawah pohon sekitar 7 meter dari situs Candi Lemah Dhuwur yang pusatnya di situ, di bawah pohon ini juga banyak sekali batu-batuan yang merupakan artefak kuno. Dan batuan ini berbentuk ada semacam sudut dari bangunan candi. Dan ini memang jumlahnya banyak sekali. Diduga kuat bahwa candi ini ukurannya besar sekali. Mungkin bahkan membujur persegi semacam ini karena ini di ladang tebu. Dan batu-batu artefak kuno ini sekarang memang diakui bahwa banyak yang hilang karena ulah dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan dahulu menurut riwayat warga sekitar bahwa sering diketemukan juga semacam cincin emas ataupun perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas yang diketemukan secara tidak sengaja di lokasi ini ketika menggarap ladang ataupun sawah yang sekarang ditanami tebu ini. Nah, batuan ini terbuat dari batu lokal, yang artinya bahwa tidak seperti di Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur yang terbuat dari batuan andesit, tetapi batu di sini adalah batu lokal yang berasal dari sekitar lokasi ini. Dugaan bahwa candi ini konon megah dan besar dikuatkan dengan adanya makara yang masih nampak terlihat jelas. Makara merupakan unsur bangunan candi, biasanya diletakkan di sisi depan pintu masuk. Makara adalah makhluk dalam mitologi Hindu atau Buddha yang digambarkan sebagai kombinasi antara ikan dan gajah yang dikenal dengan gajah Mena, biasanya dengan variasi tertentu dengan mulut terbuka lebar. Wujud hewan gajah masih terlihat jelas dengan bentuk belalai dengan ujung ukel, ukiran mata terbuka, dan mulut yang menganga. Adanya ukiran berupa insang sebagai gambaran dari binatang ikan pada samping kiri di bagian belakang telinga. Sebuah makara yang lengkap mempunyai hiasan ukiran pendamping yang berada di samping yang dapat berupa ukiran manusia dan bunga. Salah satu yang istimewa pada situs Candi Lemah Dhuwur ini adalah adanya sebuah ukiran bentuk medalion di sebelah belakang makara. Medalion ini merupakan lingkaran dengan bentuk tumbuh-tumbuhan atau sebuah bunga yang hanya ditemukan kemiripan pada medalion di Candi Kalasan. Mari kita sandingkan, tapi ingat penyandingan ini bertujuan untuk menggugah semangat para peneliti, pecinta sejarah, serta pihak terkait untuk mengungkap misteri Candi Lemah Dhuwur ini. Jika dugaan Candi Lemah Dhuwur ini besar dan megah ternyata benar, betapa miris akan kondisinya sekarang. Apalagi di kemudian hari jika tidak segera diselamatkan.
Di depan saya juga terdapat batu berbentuk bundar, panjangnya atau diameternya sekitar 2 kilan ini. Jadi sekitar semacam ini 50 cm lah. Riwayat lain menyebutkan bahwa batu ini bukanlah digunakan untuk ritual mengelilingi candi, tetapi adalah patahan dari arca ataupun bangunan candi di bagian sisi atau sudut. Menurutnya bahwa batu ini sangat berat. Kami hingga 2 kali mengunjungi lokasi ini. Kunjungan yang pertama, seluruh file dokumentasi kami hilang. Karena rasa penasaran kami yang begitu tinggi, kami kembali mendatangi tempat ini dan lebih mencari tahu mengenai asal-muasal serta kisah yang menyelimutinya. Banyak warga yang kami temui memang menuturkan untuk selalu berhati-hati dan menjaga niat di hati. Warga juga mengisahkan tentang dahulu banyak ditemukan emas perhiasan di lokasi itu. Selain itu, batu-batu besar juga ditemukan. Ada yang mirip jaran atau kuda yang besar. Namun sekarang batu tersebut hilang, rusak atau hancur. Hilang karena dicuri atau dijual oleh oknum. Rusak dan hancur karena kurangnya perawatan dan perlindungan dari pengaruh cuaca. Warga menambahkan bahwa banyak kejadian membawa benda dari lokasi itu pastilah akan sakit parah, meninggal, ataupun terkena kutukan. Kita lanjutkan menuju Prasasti Watu Tulis atau Prasasti Genjeng yang berada di Dukuh Genjeng, Desa Getas, sekitar 1 km dari situs Candi Lemah Dhuwur. Terdapat sebuah prasasti yang masih utuh yang terpahat gambar 2 buah matahari di batunya, serta tulisan Raganaya atau Ragadaya yang berarti kekuatan cinta atau bimbingan cinta. Tulisan ini jika dikaitkan dengan sengkalan atau condro sengkolo dapat berarti 1269 Saka atau 1347 Masehi. Sayangnya, prasasti ini terjadi pengrusakan, yakni dengan mencoret-coret dengan menambah tulisan lain. Mengaburkan gambar matahari dengan gambar bulan, serta hilangnya tembikar-tembikar halus di sekitar prasasti ini. Warga sekitar menyebut prasasti ini dengan watu tulis atau batu tulis. Bangunan cungkup yang melindungi prasasti ini juga sudah mulai rusak dengan kondisi genteng yang pecah. Nah, inilah bentuk dari batu prasasti Genjeng yang berlokasi di Genjeng, Desa Getas, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 2 buah batu prasasti ini yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan. Dan ini tertulis angka 1269 dalam tahun Saka. Dan bertuliskan Rogonoyo ataupun Rogodoyo yang berarti kekuatan cinta. Ada 2 buah matahari dan bulan. Namun menurut penelitian adalah 2 buah gambar matahari. Yang satu memang pendek ataupun patah. Ini kita kurang tahu. Mungkin dulunya memang tinggi juga tetapi patah, ataupun memang dia sudah berukuran sekian. Untuk tingginya itu
Kalau saya berdiri setinggi ketiak saya. Lebarnya 2 kilan. Keberadaan prasasti ini menurut warga memang tak tahu pasti kapan diketemukan karena batu ini telah ada sejak lama. Terlebih Desa Getas sendiri berada di tengah hutan dengan medan jalan yang sangat ekstrim, sekitar 60 km dari pusat kota Blora. Hal ini menjadikan peneliti maupun pencinta sejarah kesulitan untuk banyak mencari sumber atau mengaksesnya. Blora memang menyimpan peradaban kuno yang jarang diketahui orang, padahal mempunyai nilai sejarah besar, seperti kubur Wong Kalang, tengah hutan Desa Mleboh, Kecamatan Jiken, dan makam dari batu di Gunung Plontang, makam kuno zaman Megalitikum. Makam kuno Dukuh Ngelumpang, makam kuno dari periode klasik dengan banyak diketemukan sebaran fragmen keramik di dalam area seluas 3000 meter. Situs Ngloram, jejak peninggalan era kerajaan Ngloram. Situs Soronini, terdapat terakota dan linggayoni. Terakota adalah sejenis perkakas yang terbuat dari tanah liat dan kemudian dibakar. Situs Bengir, terdapat linggayoni yang terbuat dari batu andesit. Makam Pocut Maurah Intan merupakan makam perempuan pemberani dari Aceh yang diasingkan oleh Belanda di Blora. Anda penasaran dengan situs-situs di atas? Jangan lupa klik subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Situs Candi Lemah Dur dan Prasasti Genjeng meninggalkan hikmah bahwa perlunya menjaga dan merawat keberadaan benda purbakala sebagai media pembelajaran betapa sangat berartinya nilai sejarah bagi jati diri generasi penerus. Bukan berarti melestarikan kesyirikan, namun goresan sejarah menjadikan tamparan bahwa kita hidup pada zaman sekarang adalah karena adanya sejarah di masa lampau, dan kita harus mengambil hikmah dan pesan dari sejarah itu sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat yang menarik yang tayang dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.